Giat meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah tema dalam Damai Indonesiaku siang hari ini yang tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Nah, di segmen ini kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama saya akan persilakan atas nama Bapak Gandhi Pamungkas. Boleh berdiri Bapak Gandhi yang nanti akan menjawab terlebih dahulu Ustadz Rustandi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Nama saya Gandhi Pamungkas dari pengurus DKM Masjid Ar-Rahmah. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi telah dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW adalah teladan di rumah sebagai ayah, bahkan beliau menjahit sendal atau bajunya sendiri, tetapi dia juga adalah sebagai kepala negara, juga sebagai kepala agama juga. Bagaimanakah pertanyaan saya, bagaimanakah tips dan trik buat kita yang hidup di akhir zaman ini, manajemen waktunya, bagaimana membagi waktu antara kehidupan kita di rumah, di masyarakat, di negara, bahkan di sosial masyarakat. Itu saja Ustadz, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen tuh, Ustadz Rustandi aja terlebih dahulu menjawabnya, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana mengaplikasikan akhlak Rasulullah di akhir zaman, begitu ya. Yang penting begini Pak, hidup itu mawas diri dan tahu diri di akhir zaman itu. Kenapa? Sebab akhir zaman mah sudah banyak fitnah. Yang enggak berbuat disangka berbuat, yang itu fitnah pribadi. Kalau fitnah agama semakin banyak orang menghancurkan jalur agama. Menghancurkan agama itu fitnah agama. Maka ketika kita hidup berakhlak pada zaman Rasulullah saat ini, yang jelas seseorang itu dia memiliki karakter baik. Seseorang itu kan ada pernah dengar Pak, ada istilah orang beradab lebih tinggi daripada orang yang berilmu. Betul itu? Pernah dengar itu? Kenapa? Sebab orang yang berilmu kalau enggak adab bisa menghina orang. Bisa mencaci orang, bisa melecehkan orang. Orang berilmu kalau enggak punya adab. Oh, ya, kalau orang dia beradab tapi dia bisa jadi dia orangnya bodoh sebenarnya, tapi dia punya akhlak, dia akan dihormati, dihargai orang. Makanya kalau belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya memang enggak sesingkat ini bisa kita sampaikan. Bisa tadi juga bisa 2-3 hari menceritakan tentang akhlaknya Rasulullah. Yang jelas tahu diri dan mawas diri di akhir zaman ini Pak. Kenapa saya bilang mawas diri? Mana bisa memilah dan memilih. Makanya jadi muslim kita itu harus jadi muslim pilihan. Bisa memilah dan memilih. Kan ada yang muslim enggak Pak. Ada muslim enggak. Sholat enggak, puasa enggak, ngaji enggak, ngomongin orang enggak, gaul enggak. Enggak aja dia mah. Ya ada yang begitu ya. Ada yang kedua muslim suka. Ngaji suka, ngomongin orang suka, gibah suka, pelit suka. Ya begitu ya. Itu ada. Di sini enggak ada, di sini enggak ada. Enggak ada yang ngaku ya. Enggak ada yang ngaku. Tapi yang terbaik adalah muslim pilihan. Makanya seseorang kita diberikan ilmu oleh Allah, diberikan iman oleh Allah. Fungsinya untuk apa? Karena memang kita untuk memilah dan memilih. Potensi kita diberikan oleh Allah 3. 1, akal. 2, hati. 3, panca indera. Akal untuk mikir. Kerjain, kita laksanain atau enggak. Ini akal buat mikir nih. Kemudian hati buat mempertimbangkan. Saya kerjain atau tidak. Akhlak kita begitu Pak. Jadi harus sinkron nih antara otak, akal dengan hati. Kalau kata otak kita berpikir ini kita kerjain, tapi kalau hati bilang enggak, itulah yang disebut dengan apa kata hati. Yang tadi udah dibahas sama Kiai, yang banyak yang tersakiti hati kita tuh. Yang terakhir, yang ketiga modal untuk merubah hidup adalah panca indera kita. Mengeksekusi dari hasil pemikiran, dari hasil pertimbangan hati. Dan itulah kunci kita di akhir zaman mengikuti Rasulullah, tahu diri dan mawas diri. Mudah-mudahan gak puas, nanti nanya lagi. Baik, nanti bisa cari kepuasan di luar kata Ustadz Tile biasanya begitu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz Rustandi dan mudah-mudahan terjawabkan apa yang disampaikan pertanyaan oleh Pak Gandhi Pamungkas.